Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan menghormati keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Hasto pun menegaskan dirinya akan menghormati hukum yang berlaku. Lantas, apakah nantinya Hasto akan melakukan perlawanan hukum terhadap KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu buron Harun Masiku terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Penetapan ini langsung diumumkan Ketua KPK Setio Budianto dalam keterangan pers KPK Selasa lalu. Menurut Ketua KPK, Hasto memiliki peran vital dalam penyuapan tersebut hingga membantu pelarian Harun Masiku. Atas perbuatan saudara HK tersebut, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 152 Dik 0001 12 2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK dan kawan-kawan, yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka HM bersama-sama dengan Saiful Bahri. Menyikapi penetapan dirinya sebagai tersangka, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pun menyatakan menghormati keputusan yang diambil Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasto menambahkan, dirinya dan PDI Perjuangan merupakan warga negara yang taat hukum dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. PDI Perjuangan sendiri meyakini penetapan tersangka terhadap sekjennya kental dengan aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Karenanya hal ini pun menjadi perhatian publik. Masyarakat menanti langkah yang diambil KPK selanjutnya. Pun kita dukung KPK menuntaskan perkara ini, dibawa ke pengadilan, dan kalau toh nanti bisa jadi Pak Hasto saya dukung juga untuk mengajukan pra-peradilan apakah ini sah penetapan tersangkanya. Jadi kalau berlarut-larut yang rugi kita semua, rakyat Indonesia. Pemberantasan korupsi jadi kesannya jadi politis dan itu sangat tidak menguntungkan bagi kita semua. Apakah Sekjen PDI Perjuangan akan melakukan perlawanan melalui pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, yang menjadi pertanyaan besar mengapa penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK terjadi setelah kasus Harun Masiku berlangsung selama 5 tahun. Akankah KPK bisa menjawab pertanyaan besar itu atau kasus Hasto akan berakhir di pra-peradilan? Dan untuk membahasnya, pemirsa, telah bergabung bersama kami pakar hukum pidana UI Kudri Sitompul, kemudian mantan penyidik KPK Praswat Nugraha, dan juga kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto yaitu Magdir Ismail. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Pak Magdir terlebih dahulu. Pak Magdir, apakah Hasto Kristianto akan mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka? Ya, kita memang berencana untuk melakukan pra-peradilan ya. Karena sampai sekarang kami masih mencoba melihat perkara yang lalu terutama dan mencoba melihat hubungannya dan kaitannya dengan perkara Pak Hasto ini. Karena kalau kita lihat misalnya pada SPDP itu dikatakan bahwa dasar dari SPDP itu adalah laporan pengembangan penyidikan tanggal 18 Desember 2024. Untuk kedua kasus ini, baik perkara suap maupun perintangan penyidikan. Nah, tapi satu hal yang perlu diingat bahwa
Kalau kita bicara tentang suap, ya, ini kan sudah ada yang diputus, yaitu 3 orang, ada Pak Saiful Bahri, kemudian ada Ibu Tio, dan juga ada Wahyu. Di dalam perkaranya Saiful Bahri misalnya, yang saya baca dari surat dakwaan, Saiful Bahri itu bersama-sama dengan Harun Masiku, ya, yang itu di dalam surat dakwaan melakukan perbuatan pidananya. Tidak ada penyebutan bahwa bersama-sama dengan Hasto. Ya, ini satu yang harus kita lihat dulu secara baik. Dan dari uraian pada surat dakwaan tidak ada satupun, ya mudah-mudahan saya keliru ya, yang menyebut adanya perbuatan dari Pak Hasto terkait dengan suap yang dikatakan sebagai suap kepada Wahyu Setiawan. Saya kira ini yang harus kita lihat yang pertama. Kemudian yang selain itu juga harus kita lihat bagaimana bisa nanti ya dalam perkara ini secara sekaligus bahwa Pak Hasto ini didakwa nanti bersama-sama dengan Harun Masiku dan juga mungkin dengan Saiful Bahri, karena itu disebut dengan kawan-kawan. Artinya apa? Saiful itu akan menjadi orang yang untuk kedua kalinya menjadi terdakwa dalam perkara ini. Kalau memang betul seperti itu, ya. Ini saya kira yang perlu mendapat perhatian pokok dari kita. Saya nggak tahu apakah ini sesuatu yang bisa kita lihat nanti di pra-peradilan, sesuatu yang wajar, atau ada hukum baru yang diciptakan oleh pihak KPK sehingga orang bisa didakwa dengan dakwaan 2 kali dalam satu perkara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang menghalang-halangi penyidikan. Ini juga perlu mendapat perhatian kita, ya, terutama kepada para pengamat, bahwa Hasto ini didakwa, disangka di dalam SPDP-nya ini menghalang-halangi penyidikan yang terhadap perkaranya Harun Masiku dan kawan-kawan dan lain-lain. Artinya kan dia sendiri akan jadi salah seorang tersangka di dalam perkara menghalang-halangi ini, karena di dalam dakwaan yang pertama dia termasuk salah seorang, ya, kalau memang betul ada bahwa di dalam perkara suap itu dia juga termasuk pada bagian orang yang akan didakwa, meskipun di dalam surat dakwaan Pak Magdir. Oke, Baik. Pak Magdir, kita perbaiki dulu Pak sambungan komunikasi kita dengan Pak Magdir. Tapi tadi Pak Magdir menyampaikan bahwa Hasto Kristianto berencana akan mengajukan pra-peradilan ya terhadap penetapan status tersangkanya. Kita boleh ke Bang Praswat melihat mempertanyakan juga dari tim kuasa hukum 2 dakwaan dalam satu kasus. Yang pertama suap Harun Masiku, kemudian merintangi penyidikan. Ya. Apakah buktinya berpotensi dipatahkan oleh tim kuasa hukum? Saya pikir begini, jadi Labangdik ini keluar laporan perkembangan penyidikan namanya, Mas Andrew. Jadi Labangdik 124 18 Desember, lalu kemudian ditindaklanjuti ekspos perkara, gelar perkara di KPK, biasanya itu dihadiri oleh pimpinan, deputi penindakan, Dirlidik, Dirsidik, Dirtut, satgasnya 3 penyidik, satgas penyidikan, satgas lidik, dan satgas penuntutan. Jadi sekitar mungkin kurang lebih more or less-nya 24 sampai 25 orang akan berkumpul dan menentukan satu laporan pengembangan penyidikan atau laporan kejadian tindak pidana korupsi. Kalau dari lidik itu cukup alat bukti atau tidak cukup alat bukti. Jadi ada 3 sebenarnya. Ada 3 sumber, ada LKTPK dari penyelidikan, ada Labangdik kalau dia dari penyidikan, ada Labangtut kalau dia lahirnya di penuntutan. Jadi ditemukanlah alat bukti baru yang menunjuk pada status tersangka seseorang. Nah ini biasanya diekspos di gelar perkara, dan kalau untuk khusus perkara Pak Hasto ini 18 Desember Labangdiknya, 20 gelar perkaranya, 23 sprindiknya, 152 maupun 153. 152 menghalangi penyidikan, 153-nya pemberian suap. Jadi sprindiknya itu berdiri sendiri. Duduknya di mana? Duduknya dia, tadi sempat diskusi sama Bang Kudri, dia duduknya di pemeriksaannya di bonggol perkaranya si Harun Masiku nih. Jadi di sprindiknya Harun Masiku yang sedang
DPO statusnya, melakukan pelarian ya ke luar negeri, berdirilah dia jadi diperiksa saksinya, terus penyitaan barang buktinya, lalu kemudian ada pemeriksaan saksi, ada pemeriksaan alat elektronik, bukti rekaman, voice recorder dan lain-lain segala macam. Dari alat-alat bukti yang ditemukan di sprindiknya Harun Masiku yang saat ini tersangkanya masih kabur dan DPO statusnya, ini lalu kemudian penyidik itu menyusun laporan pengembangan penyidikan bahwa yang terhormat pimpinan KPK, kami menemukan alat-alat bukti baru terdiri dari kesaksian, alat bukti elektronik, rekaman invoice recorder, mungkin ada uang ya, kemarin transaksi keuangan sempat juga disinggung oleh Pak Ketua, Pak Setio. Jadi secara kronologis Ketua KPK kemarin sudah menyampaikan kepada publik strukturnya. Termasuk alat bukti itu ya? Termasuk alat bukti, lalu kemudian dilaporkan di LPP, laporan pengembangan penyidikan, lalu digelar perkara, dinyatakan cukup, naiklah 152 dan 1532 sprindik berdiri sendiri. Jadi sprindik ini nggak nempel di Harun Masiku, tapi sprindik untuk Pak Hasto. Gitu. Oke, kita ke Bang Kudri. Kan kemarin juga pihak dari Ketua KPK juga sudah menyampaikan ada beberapa alat bukti. Bagaimana kemudian alat bukti yang dimiliki oleh KPK ini kalau kita bandingkan dengan pra-peradilan yang akan diajukan oleh tim kuasa hukum dari Hasto? Ya, asumsinya kuasa hukumnya Pak Hasto ini mengajukan pra-peradilan ya. Pra-peradilan itu kan diatur di KUHP, ya, di MK dan di peraturan Mahkamah Agung. Ya, kita menunjuk ke ketentuan yang terakhir aja ya, peraturan Mahkamah Agung ya nomor 4 tahun 2016 bahwa objek pra-peradilan itu hanya segi-segi administrasi dalam penyidikan aja. Nah, tadi oleh Mas Praswat kan udah disebutkan ya. Nah, yang jadi soal ini sekarang kita harus jelas ya, apakah persangkaannya ke Pak Hasto itu obstruction of justice atau dia membantu ya menyuap gitu loh. Ya kan tadi udah dijelaskan, tadi ada nomor 152 dan 153. Ini kita nggak jelas ini gimana. Kalau kita dengar penjelasan ketua komisioner itu dia adalah bukan obstruction of justice, tapi perannya Pak Hasto dalam menyuap. Ya itu. Nah, kita mesti ingat ya, di dalam pidana itu adalah tindakan fisik. Nah, kan menjadi pertanyaan, perbuatan fisik apa yang dilakukan Pak Hasto dalam menyuap? Apa dia yang kasih duitnya, apa yang dia mengantarkan, itu nggak jelas. Tapi kalau mendengar itu kan cerita bahwa itu permasalahan internal PDIP dalam pergantian antar waktu, ya kan? Nah, sebenarnya yang kewenangan yang itu kan adanya di PDIP. Nah, apakah permasalahan keputusan ya yang itu bersifat tindakan fisik? Bang Kudri, kalau bahasa KPK apakah masih kurang jelas, Bang? Ketika Ketua KPK mengatakan yang pertama, sebagian uang suap berasal dari kantong Hasto. Yang kedua soal poin menyuruh rendam HP dan melarikan diri. Nah, Harun Masiku. Kalau itu dia bukan membantu, iya kan? Ya, dia itu ya, menyuruh, misalnya dalam tindakan yang lain. Ya itu kan bukannya suap. Kalau yang kena suap itu dari kantongnya sendiri. Berarti itu Pak Hasto. Memang kalau memang dari kantongnya Pak Hasto itu, ya dia kena ikut pasal 55. Nah, sekarang kita mau lihat persangkaannya itu dasarnya apa? Karena ini berkaitan dengan putusan MK yang menyatakan penetapan orang jadi tersangka selain harus ada 2 alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 183 dan pernah diperiksa sebagai tersangka. Pihak KPK ini nggak pernah mengakui ya mengenai pendapat KPK ini ya MK, karena KPK berpendapat putusan MK itu bukan produk hukum. Iya kan? Ya apakah undang-undang dan peraturan ini gitu loh. Tetapi dalam beberapa kasus banyak, ya kan, misalnya terakhir dalam kasusnya si Vina itu dilepaskan itu karena tidak pernah diperiksa terlebih dulu. Artinya hakim itu hakim pengadilan negeri mengikuti pendapatnya MK. Nah, dalam kasus ini apakah Pak Hasto ini di dalam penetapan tersangka dia pernah diperiksa? Kalau kita ingat dipanggil waktu yang terakhir yang ada di HP-nya itu ya, itu adalah obstruction of justice. Ya kan? Dalam kasus ini kalau kita dengar dia ikut membantu suap. Ini yang kita mesti jelas karena ini segi-segi administrasi. Ya, terus mesti juga ini ya. Dalam kasusnya Prof Edward Haritz ya,
dikabulkan permohonan pra peradilannya karena kualitas bukti. Jadi bukti yang dimaksud ya kan begini, hakim itu memutuskan harus berdasarkan bukti. Ya, bukti. Nah, buktinya itu kan sebagai dasar putusan. Nah, bukti itu nggak semua bukti mempunyai kualitas pembuktian. Ya, betul. Semua bukti, tapi kan nanti akan diuji. Itu dia mempunyai kekuatan pembuktian apa tidak. Nah, dalam kasusnya Pak Hasto ini, 2 alat bukti yang dipakai KPK itu mempunyai kekuatan pembuktiannya untuk dia sebagai bantu suap. Oke, jadi pembuktian itu ya yang kemudian Loh, ya dipertanyakan ini akan itu. Nah, tadi kan dia yang disinggung oleh Pak Magdir itu nebis and idem. Artinya apakah dalam satu perkara itu boleh 2 dakwaan? Itu kan nebis and idem. Memang nebis and idem itu bagian dari sebenarnya eksepsi. Tetapi nebis and idem juga dalam beberapa kasus dikabulkan di dalam pra peradilan. Nah, ini yang mau kalau betul ya, kalau mau diajukan pra peradilan, ini yang akan diuji di peradilan pengadilan. ya. Oke, kita menuju ke Pak Magdir lagi. Pak Magdir sudah bergabung bersama kami ya. Oke, Pak Magdir, Jadi, kalau memang perlu saya kalau tegaskan memang begini. tim kuasa hukum dari Hasto mau mengajukan pra peradilan, bukti kuat apa sebetulnya yang akan diajukan nanti dalam pra peradilan? Saya kira soal bukti itu nanti kita akan disampaikan di persidangan, Gina. Tapi satu hal yang perlu saya tegaskan bahwa terhadap Pak Hasto ini dipersangkakan 2 kasus, 2 perkara. Yang pertama adalah melakukan suap terhadap Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Harun Masiku. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Hasto ini bersama-sama dengan orang lain ditetapkan sebagai tersangka karena menghalang-halangi perkaranya Harun Masiku. Ini kan kontradiktif yang buat saya nggak masuk di akal. Ya, kalau betul dia dianggap sebagai tersangka bersama-sama dengan Harun Masiku, bagaimana dia bisa juga disangka melakukan perbuatan yang disebut sebagai perbuatan obstruction of justice dalam perkara yang dia juga akan menjadi tersangka. Ya. Jadi ini yang mesti kita lihat secara baik gitu loh, secara jernih. Kemudian ada satu hal lagi yang perlu saya kira, ya. Untuk perkara pertama, perkaranya Harun Masiku yang pertama, dia itu disangka bersama-sama dengan Saiful Bahri namanya. Saiful Bahri itu sudah diputus, sudah inkrah, sudah ada putusannya berkekuatan hukum tetap. Di dalam dakwaannya Saiful Bahri tidak ada disebut bersama-sama dengan Hasto. Ya. Kalau memang betul seperti ucapan yang disampaikan oleh Pak Hudri tadi, misalnya dengan mengutip pimpinan KPK, bahwa ada uang yang berasal dari Pak Hasto, kenapa ya uang itu tidak pernah muncul dalam perkaranya Saiful Bahri? Ini kan persoalan kita. Nah, dengan keadaan seperti inilah yang mesti kita sebut bahwa ada sesuatu yang tidak tepat di dalam proses perkara ini. Apalagi misalnya ya satu hal yang patut kita sesalkan bahwa penetapan beliau, pengumuman sebagai tersangka ini itu dilakukan menjelang Natal ketika dia hendak merayakan Natal. Ini buat saya ya sebagai orang yang bukan Nasrani merasa kok ini berlebihan gitu loh. Ya. Oke, Pak Magdir. Sesuatu yang buat saya ini nggak pada tempatnya. Oke, Pak Magdir, kita tahu kalau untuk spesifik barang bukti pasti nanti akan di pengadilan ketika sistem atau proses pra peradilan ini berlangsung. Tapi apakah tim kuasa hukum ini yakin memiliki bukti yang kuat bahwa tidak ada aliran uang suap yang diberikan kepada Hasto dari Hasto ke Wahyu? Bisa dibuktikan soal itu nggak? Kalau dari perkaranya Saiful Bahri, ya, uang itu tidak ada berasal dari Pak Hasto. Ya, semua uang berasal dari Harun Masiku. Nah, itu oleh karena itu kan tentu kita uji nanti di proses persidangan, termasuk di pra peradilan ini. Kemudian yang kedua, kan yang dikatakan sebagai perbuatan sangkaan kedua ini adalah menghalang-halangi penyidikan. Iya. Yang jadi persoalan pokok kita, ya, perbuatan menghalang-halangi penyidikan yang dilakukan oleh Pak Hasto ini seperti apa? Iya. Kan nggak pernah ada di penjelasannya gitu. Pak Magdir, apalagi itu harus dia dijawab kan oleh tidak pernah KPK. diperiksa juga sebagai calon tersangka.
dalam kasus ini. Baik, Pak Magdir, soal aliran Selama uang ini itu. yang terjadi sepanjang yang saya ketahui, Pak Hasto itu diperiksa dalam kaitannya dengan perkara Harun Masiku Oke. sebagai saksi, ya, sebagai saksi. Nah, jadi apalagi sekarang tiba-tiba beliau menjadi tersangka. Kapan diperiksanya sebagai calon tersangka itu kan tidak pernah ada. Saya kira ini yang harus juga kita harus jujur, ya, bahwa aturan-aturan yang sudah dibuat, ditetapkan termasuk oleh MK harus kita hormati. Kalau kita percaya bahwa negara Pak ini Magdir, adalah negara hukum. Pak Magdir, Ya. ini penyidik KPK yang pernah mengejar Harun Masiku kala itu harus bersuara. Apakah betul pertanyaan dari tim kuasa hukum Hasto mempertanyakan mengenai bukti aliran uang? Apakah itu bisa nanti dibawa ke pra-peradilan? Jumlah uangnya berapa? Jumlahnya berapa? Sesaat lagi Mas Praswat ditanggapi. Hanya di Kabar Petang, pemirsa. Kita langsung ke Bang Praswat dari tim kuasa hukum Hasto juga heran dan mempertanyakan bukti barunya aliran suap itu kok tidak disebutkan secara gamblang saat konvers KPK kemarin. Apakah ini hanya bukti yang tertunda diumumkan sekarang atau memang ada bukti-bukti baru sebenarnya? Saya pikir pasti dalam proses pengembangan laporan pengembangan penyidikan, Mas Andrew, itu pasti ada alat-alat bukti baru dan peristiwa-peristiwa baru yang ditemukan oleh teman-teman penyidik, lalu dituangkan di laporan pengembangan penyidikan Labangdik tanggal 18 Desember yang minggu lalu itu yang kemudian digelar dan dibahas di gelar perkara. Ini Bang Praswat masih nahan-nahan. Padahal tahu persis kejadian tahun 2019, tahun 2020. Jadi memang rangkaian ini kan rangkaian panjang kan Bang Andrew. Jadi dari 2020 malam tanggal 8 Januari, jadi hampir 5 tahun nih prosesnya. Pas 8 Januari nanti, berapa hari lagi ini akan 5 tahun tepat proses perjalannya perkara ini. Nah, ini memang sudah, saya pikir pasti teman-teman penyidik itu Mas Rosa dan kawan-kawan, Bang Setio, ada Dirlidik, ada Dirdik juga, itu pasti sudah mengekspos ini bolak-balikan selama 5 tahun diuji berkali-kali di berbagai macam, mungkin lebih dari 20 kali gelar perkara proses Harun Masiku ini sepanjang 5 tahun ini. Nah, jadi saya pikir pastinya rangkaian kronologis dan alat bukti yang disampaikan oleh Pak Setio kemarin, bahwa ada sebagian uang yang dari pemberian Pak Harun Masiku ke ke Pak Wahyu Setiawan, itu pasti bisa dibuktikan oleh KPK. Memang benar ada sebagian adalah milik Pak Hasto, karena itu sudah disampaikan di depan publik. Kalau sampai itu salah atau itu tidak akurat, itu kan pasti harus lepas. Tidak hanya lepas, itu juga kemungkinan bisa Pak Hasto bisa mengajukan pencemaran nama baik, pidana balik ke KPK. Jadi ini bukan main-main, apalagi ini sekjen partai terbesar di Indonesia. Jadi saya pikir nanti kita lihat bersama-sama, kita uji di pra-peradilan. Mudah-mudahan teman-teman dari kuasa hukum Pak Hasto bisa mengajukan secepat mungkin. Jadi itu terbuka ya Bang Hudori, terbuka untuk umum. Nanti kita lihat entah itu di PN Selatan atau di PN Pusat, nanti sidangnya kita saksikan. Ya, sebenarnya yang dipertanyakan ini kan adalah soal alat bukti ya. Saya mau ke Bang Kudri. Kok tadi kan saya sempat mempertanyakan soal alat bukti yang dimiliki oleh tim kuasa hukum Hasto. Nah, yang dipertanyakan oleh tim kuasa hukum ini adalah kalau kita melihat dalam proses persidangan untuk terpidana sebelumnya, misalnya kita sebut tadi ada Saiful Bahri, tidak disebutkan keterlibatan dari Hasto Kristianto dalam surat dakwaan ataupun tuntutan. Apakah itu bisa menjadi bukti bahwa tidak ada aliran dana dari Hasto ke Wahyu selaku komisioner KPU atau gimana? Ini kan bukti itu bisa berupa bukti pada saat terjadinya tindak pidana atau bukti post factum. Nah, ini kan bukti yang diajukan oleh nantinya oleh kuasa Pak Hasto ini adalah bukti putusan, ya putusan yang tidak ada kaitannya dengan waktu itu. Jadi bukti juga. Ya, itu tapi juga masuk bukti? Ya bukti juga, tapi kan tidak bukti yang langsung pada saat itu, di mana di dalam putusan di dalam Saiful Bahri dinyatakan Pak Hasto itu tidak terlibat. Artinya itu kan produk hukum juga, ya kan? Jadi
mau dikatakan putusan pengadilan dalam kasusnya Saiful Bahri dinyatakan Hasto ini nggak terlibat. Loh kok ini bisa terlibat? Ini yang mau dipakai. Oke, nah itu buktinya cukup kuat nggak dalam pakai persidangan? itu bisa buktinya kuat. Itu bukti tertulis. Nah, sekarang begini, yang soal dikatakan tadi uangnya dari Pak Hasto. Betul. Ini kan berdasarkan keterangan saksi. Nah, bahayanya keterangan saksi itu bisa lupa, bisa ingat, bisa ini. Nah, kesaksian ya juga menurut putusan Mahkamah Konstitusi itu kalau dia terkait dengan alat bukti lain dia bisa ini. Kalau tidak, itu kan kalau misalnya hanya berdasarkan keterangan saksi, ini bisa mencelakakan orang, bisa juga menutupi kejahatan. Yang dia bilang harus kejahatan, dia bilang tidak lihat. Atau sebaliknya, kalau dia khilaf dalam itu, bisa bikin celaka orang. Termasuk Pak Kudri soal sumber aliran uang tersebut, kenapa tidak secara terang-terangan disebutkan oleh KPK? Tapi begini, kan begini, ini adalah soal suap. Suap itu yang dilakukan mestinya antara penyuap dengan orang yang menerima suap. Ya, dia dipersoalkan uangnya dari mana. Ini kalau pakai teori kausalitas, nanti dalam kasus pembunuhan, tukang yang bikin pisau juga kena. Iya kan? Dibilang ini pisaunya yang dibikin ini. Nah, sekarang ini katakanlah benar lah ya, bahwa betul itu uangnya dari kantongnya Pak Hasto. Katakanlah betul. Tapi apakah itu dia bisa disalahkan? Karena suap itu yang saya katakan fisik itu antara orang yang menyuap dengan orang yang membeli suap itu di situ. Jadi kalau uangnya dari mana itu gak pernah dimasalahkan. Kalau misalnya nanti dalam kasus yang mana-mana duitnya dari bank, misalnya dia pinjam, apa banknya mesti dipersalahkan, ya kan? Nah, kecuali Pak Hasto itu sebagai intelektual dader, dia yang menyuruh, Harun lu sogok aja, itu gak bisa duitin, dia kena intelektual dader, dia yang menyuruh. Tapi ini kan dia katanya duitnya dari dia gitu loh. Ini terlalu jauh. Tetapi saya katakan bukti ya. Baik dalam kasusnya Edi Haritz itu dalam yang pra peradilan itu, hakim itu mulai mengembangkan bukti itu bukan hanya kualitas, ya, tapi kuantitas. Apakah bukti yang diajukan penyidik itu mempunyai kekuatan pembuktian? Itu yang kita maksud kami Pak, secara sederhana kalau ada dua dakwaan harusnya yang diajukan apakah keduanya secara paralel atau pilih salah satu, obstruction of justice-nya atau kasus suap? Boleh. Tetapi ada menyatakan itu gabungan tindak pidana, ya itu konkursus, ya. Apakah ini konkursus realis atau konkursus idealis? Jadi artinya ada dua perbuatan yang tindak pidana yang terlepas satu dengan yang lain atau itu perbuatan kelanjutan, forgetful handling, perbuatan kelanjutan. Tapi ini bagian dari konkursus juga. Ya kan? Ya misal dia membunuh, memperkosa, terus membuang, itu kan berkaitan. Tetapi misalnya satu dia membunuh, dia satu lagi misalnya menipu, itu kan nggak ada kaitan. Tetapi dia lakukan itu. Nah jadi apakah ini konkursus idealis atau konkursus realis? Tapi sebelum sampai sana kita mau fokus dulu dengan tadi ya soal putusan pengadilan terhadap Saiful Bahri. Saya mau menuju ke Pak Magdir. Pak Magdir, kalau memang Pak Magdir ini patokannya adalah soal putusan pengadilan terhadap Saiful Bahri dalam kasus Harun Masiku, bagaimana pandangan publik misalnya kita ketahui dalam sistem pidana ada proses pengembangan perkara di sana. Dalam proses pengembangan perkara tentu ada potensi alat bukti baru yang ditemukan oleh penyidik. Bagaimana menjawab soal ini? Saya kira itu hal yang lumrah saja ya. Bahwa penyidik melakukan pengembangan itu memang kewenangannya dari penyidik. Tetapi yang menjadi persoalan pokok kita ya, jangan sampai pengembangan ini dilakukan hanya untuk kepentingan tertentu. Itu yang jadi persoalan pokok. Saya kira betul seperti dikemukakan oleh Pak Hudri tadi, bahwa saksi ini bisa seperti pisau bermata dua, ya. Bisa dia tajam, bisa juga yang tumpul. Dalam arti bahwa kebenaran terutama terkait dengan uang ini, kita kan belum pernah tahu, terutama kami ya, pihak kami, belum pernah mendengar siapa sebenarnya yang menerangkan bahwa ada uang yang berasal dari Hasto. Kalau memang betul ada uang dari Hasto, dia dalam posisi sebagai apa? Gitu loh. Karena secara real ya, kalau kita mau bicara tentang perbuatan pidana, orang melakukan perbuatan itu kan karena ada kepentingan, ya, ada mens reanya. Nah, terhadap soal ini,
ya, terutama terhadap PAW itu, Mas Hasto itu nggak ada kepentingannya. Menyuap itu nggak ada kepentingan dia, gitu loh. Karena apapun sebelum terjadinya, misalnya suap menyuap ini kan ada proses administrasi yang memang dijalankan oleh Mas Hasto sebagai sekjen partai. Nah, persoalannya apakah ketika dia melakukan kegiatan sebagai sekjen partai, mengurus administrasi PAW itu bisa disebut sebagai bagian dari penyuapan. Ini kan saya khawatir itu akan terlalu. Oke. Baik, sepertinya sinyalnya agak sedikit terputus dengan Pak Magdir. Bang Praswat boleh ditanggapi, Hasto tidak ada kepentingan sama sekali untuk urusan PAW. Iya, jadi secara material saya ini banyak di-barrier karena ada etika yang harus saya jaga ya, Bang Kudri. Padahal tahu persis Bang kejadian, Bang ya. Sepaham saya begini, sepanjang pemahaman saya bahwa memang saat itu rangkaiannya, ini saya agak tipis-tipis saja sedikit ya, Mas Andrew. Saat itu memang sekjen yang memiliki kewenangan untuk mengatur bagaimana kemudian secara administratif, pergantian dan lain-lain, dan berkomunikasi langsung ke KPU. Nah, saya nggak tahu apa yang ada proses ada permohonan dan lain-lain, kan satu pintu, karena kan ini banyak permohonan dari seluruh anggota-anggota di seluruh Indonesia, nggak hanya cuman Harun Masiku, tapi dan itu satu, jadi ada bermuara di sekjen semua, dan nanti sekjen yang akan mengajukannya ke KPU. Jadi memang komunikasi awalnya memang seperti itu ya, Pak. Jadi soal kemudian secara teknis nantinya apakah ada mens rea, kalau kata Bang Kudri, ada perintah untuk mengurus perkara, quote and quote, atau misalnya ada perintah udah kasih aja dulu duitnya, atau oh kalau nggak ada duitnya misalnya ini Pak, saya nggak berandai-andai Pak, karena ini belum waktunya untuk misalnya oh kalau nggak ada duitnya sudah pakai duit saya dulu misalnya, dan lain-lain. Ini saya bermisal-misal, ini contohnya misalnya berandai-andai. Nah ini kan nanti kalau kata Bang Kudri tadi itu ada intellectual dader, ada juga ada dunplegen, ada plegen, ada medipleti ya Pak. Kalau misalnya kita delneming ya, teorinya dia bersama-sama. Nah ini mungkin penyidik KPK saat ini sudah menemukan mana yang jadi dunplegen, mana yang jadi plegen, mana ada yang mediplektik, ada yang mana yang jadi intelektual dader gitu. Jadi nanti kita sama-sama melihat barang bukti apa yang akan diajukan di sidang pra-peradilan. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Pras, kemudian Bang Kudri, dan ada Bang Magdir atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu semuanya.